Kalaulah kita mengungkapkan cinta dan kerinduan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mah sesuatu yang wajar, karena memang dari dulu lahir batin kita secara perasaan, ingatan, bahkan pikiran selalu diliputi oleh cinta yang gegap gempita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau saja ada seseorang yang aneh bin ajaib, yaitu orang yang sangat membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh sebelum orang menyatakan cinta, dia duluan yang menyatakan cinta akan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Itulah dia yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ke-111. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka, binasa apa yang ada di dalam diri Abu Lahab. Masya Allah. Ketika Abu Lahab begitu sangat cemas menanti kelahiran, detik-detik kelahiran keponakannya, yaitu Siti Aminah, istri dari saudaranya Sayyid Abdullah. Tiba-tiba datanglah budaknya yang bernama Thuwaibah mengabarkan kabar gembira yang sangat dinanti-nanti, yaitu Siti Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan sehat dan selamat. Subhanallah, betapa sangat cintanya, betapa sangat gembiranya, betapa sangat bahagianya Abu Lahab saat itu, sampai-sampai dengan penuh kesadaran kepada Thuwaibah menyatakan, "Hei Thuwaibah, karena engkau telah memberiku kabar gembira, maka aku akan memberikan kamu kebahagiaan, yaitu mulai detik ini kamu bebas sebebas-bebasnya tanpa terikat suatu perbudakan sedikit pun." Subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dikabarkan di dalam suatu hadis yang dikabarkan diterima dari sahabat Urwah ibnu Zubair dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa wa Thuwaibatu la amanatun li Abi Wahab li Abi Lahabin, bahwa Thuwaibah itu adalah budak perempuan dari Abu Lahab. Kemudian singkat cerita, setelah Abu Lahab meninggal dunia, lalu ditanyakanlah oleh saudara-saudaranya, "Lama laqita?" Apa yang engkau terima perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala karena engkau sebagai orang kaum musyrik dan juga orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qala Abu Lahabin, menjawablah Abu Lahab, "Lam alqa min ba'dikum." Tidak ada yang aku terima sedikit pun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ghairi inni sukitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah. Subhanallah. Tidak ada kebaikan yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali satu hal. Apa itu? Dengan memerdekakan Thuwaibah, maka Allah memberikanku kebaikan, yaitu setiap hari Senin diringankan siksaanku. Dan ini diriwayatkan oleh seorang ulama besar, Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin dari Damaskus, di dalam satu syairnya bahwa idza kana jaa kafiran jaa zabbatu bisabbatal yadahu fil jahimi mukhallada. Andaikan ada seorang kafir yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekal abadi dalam neraka jahanam, anna ata fil yaumil itsnin daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, yaitu pada hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa gembiranya dengan kelahiran seseorang yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa dhummu alladzi tula umrihi masuron bi ahmada wa mata muwahhada. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan seseorang
yang setiap hari bergembira, sepanjang hidupnya bergembira dengan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah serta bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai counter dari orang-orang yang menyatakan bahwa orang yang mengadakan maulid karena bergembira dengan kenikmatan Allah yang terbesar, yaitu memungkinkannya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaran Nabi Muhammad SAW, maka subhanallah, ini sangat kontradiktif sekali bahwa seseorang yang bertauhid kepada Allah kemudian merasa gembira sepanjang hidupnya, masa iya harus masuk neraka? Wong Abu Lahab saja orang kafir musyrik, semusyrik-musyriknya Allah ringankan siksanya karena kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita merasa bahagia dengan adanya kenikmatan Allah yang maha besar, yaitu kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berapa harga seorang budak? Ini bisa kita perbandingkan bahwa di dalam satu hadis ada seseorang yang bernama Bariroh, yaitu seorang budak yang dibeli dengan harga tempo cicilan sebanyak 9 tahun karena saking lamanya. Juga sebagai perbandingan bahwa Sayyidina Bilal ketika dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar dengan harga yang sungguh fantastis. Apa itu? Ketika Umayyah bin Khalaf menyiksa Sayyid Bilal karena mengikuti Nabi Muhammad SAW, lalu lewatlah Sayyidina Abu Bakar. Hei Umayyah, berapa kamu jual budak ini? Dengan entengnya Umayyah bin Khalaf menyatakan, sudahlah, buat engkau mah 9 uqayyah emas saja. Hah, kata Abu Bakar, sini aku beli dengan harga yang fantastis. Tanpa berpikir sedikit pun, sahabat Abu Bakar langsung membayar Sayyidina Bilal dengan harga 9 uqayyah emas. Kalau kita konversikan dengan berat internasional, 1 uqayyah emas itu setara dengan 31,74 gram. Berarti 31,74 gram dikali 9 sama dengan 285,73 gram. Dan harga emas tahun 2025 September 24 karat itu sebanyak 1.714.000 rupiah. Kalau dibulatkan 1.700.000 saja. Berarti 285,73 dikali 1.700.000 sama dengan 489.141.000 rupiah. Ya, kira-kira seharga Pajero lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar membeli sahabat Bilal itu seharga Pajero, dan itu cincai-cincai saja karena memang Sayyidina Abu Bakar kayanya luar biasa, dan yang dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar bukan harga dari budaknya, tapi ini calon seorang muslim yang mana ini menjadi bibit bagi keberkahan bagi semuanya. Subhanallah. Jadi sahabat Abu Bakar, Abu Lahab memerdekakan Suwaibah itu ada 2 sebab. Yang pertama karena memang kaya raya itu si Abu Lahab, dan juga karena saking gembiranya dengan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam fikih Islam tidak pernah ada bahwa suatu ibadah itu bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, berapapun, sehebat apapun sedekah seseorang, sehebat apapun ibadah seseorang, sehebat apapun sosial kemasyarakatan seseorang, tapi kalau tanpa syahadat, nilainya 0 di hadapan Allah. Atau dengan kata lain, syahadat di syahadat, tapi tidak ada sholatnya, maka itu pun 0. Karena kalau kita ibaratkan, sholat itu angka 1, sedangkan ibadah-ibadah lainnya angka 0. Misal, mohon maaf, ada seseorang yang tidak melaksanakan sholat, kemudian dia membaca Al-Quran, kasih 0.
kemudian dia membaca zikir, kasih nol, berapa ratus ribu nol itu berderet, tidak ada nilainya sama sekali kalau di depannya tidak ada angka yang hidup. Tapi kalau diawali dengan sholat, kemudian dia melakukan ibadah, kemudian melakukan zikir, membantu orang tua dan lain sebagainya, maka nilainya berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun khusus untuk Abu Lahab, yang itu adalah perwakilan dari seseorang yang sangat musyrik, orang yang sangat membenci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia memerdekakan Thuwaibah, melakukan kebaikan atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun menilai, membalas kebaikan Abu Lahab dengan kebaikan pula. Apa itu? Abu Lahab memberikan kebaikan dengan memerdekakan Thuwaibah, dan Allah pun memberikan kebaikan dengan meringankan siksanya setiap hari Senin. Subhanallah, adakah ibadah yang Allah tidak melihat syarat dan ketentuan, namun melihat Nabi Muhammadnya? Ada. Salah satu di antaranya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, lamma tarafal adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpeleset pada satu kesalahan, faqala, kemudian berserulah Nabi Adam alaihissalam, ya Rabb, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan asma-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau berkenan untuk mengampuni dosa-dosaku. Subhanallah. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, lima arafta li Muhammadin walam ahlukhu. Wahai Adam, kenapa engkau bisa tahu ada seseorang yang bernama Muhammad padahal dia belum aku ciptakan? Faqala Adamu, maka menjawablah Nabi Adam alaihissalam, ya Rabbu, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, wa nafakhtu mir ruhika, dan meniupkan ruh kepadaku dari ruh-ruhmu, farafa'tu ra'si, maka aku mendongakkan kepala, wa ra'aitu 'alal qawa'imil 'arsy maktuban la ilaha illallah. Ketika engkau menciptakan aku dongakkan kepala dan aku melihat di tiang-tiang arsy tertulis kalimat la ilaha illallah. Fa'alimtu, maka tahulah aku, innaka ismika lam tadif ila ismika wa ahabba ilaikal khalqah. Maka tahulah aku, ketika aku melihat kalimat tersebut, namamu tidak akan mungkin disandingkan oleh engkau dengan seseorang yang makhluk itu sangat engkau cintai. Sodakta ya Adam, benar wahai Adam, maka ud'auni, berdoalah kepadaku, bihaqqihi, dengan haknya Nabi Muhammad SAW, faqad ghafartu laka, maka sungguh aku telah mengampuni engkau. Bahkan di dalam satu riwayat yang mu'tabar, Nabi Adam alaihissalam berdoa dengan sekuat tenaga, dengan segenap jiwa, dengan sepenuh hati selama 200 tahun. Namun doanya hanya tertuju pada diri sendiri. Apa itu? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Wahai Rabb, sungguh aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak mengampuniku dan menurunkan kasih sayang kepadaku, sungguh aku akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Di situ tidak ada kangjeng Nabi Muhammad SAW, maka ibarat kata Allah mengabaikan doa dan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, padahal itu doa yang tertua, doa yang sepanjang hayat 200 tahun dibacakan, tapi Allah belum berkenan
untuk mengampuni Nabi Adam alaihissalam atas satu kesalahannya. Barulah ketika Nabi Adam alaihissalam melihat qawaimil arsy tertulis kalimat la ilaha illallah, kemudian beliau pun berdoa, beristighfar dengan haknya Nabi Muhammad SAW, maka serta-merta Allah pun mengampuni beliau. Ini menjadi iktibar bagi kita sekalian, bahwa sekalipun Abu Lahab orang yang musyrik, orang yang kafir, tetapi karena membuat kebaikan atas nama Nabi Muhammad SAW, Allah pun balas memberi kebaikan kepada Abu Lahab. Dan kedua, sekalipun Nabi Adam alaihissalam orang yang sangat soleh, namun a'radul basyariyah lah, terpleset pada satu kesalahan, bertahun-tahun, ratusan tahun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah belum berkenan untuk mengampuninya. Barulah ketika bihaqi Muhammadin, dengan haknya Nabi Muhammad SAW, subhanallah, Allah pun serta merta memberikan ampunannya. Di dalam akhir hadis tersebut Allah menyatakan, ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu laka. Berdoalah engkau kepadaku dengan haknya Nabi Muhammad SAW, maka sungguh aku ampuni engkau. Subhanallah. Ini mudah-mudahan ini menjadi iktibar kepada kita sekalian, bahwa marilah kita sama-sama semakin meningkatkan cinta dan kerinduan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga zuriyah Kangjeng Nabi Muhammad SAW, agar Allah merahmati dan meridhoi kepada